kita berdiri nyanyian pembuka. Kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kembali menghadap kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa, anak-anak yang berdosa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami percaya dengan salib-Mu, dengan darah-Mu, Tuhan telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan ini. Amin. Marilah kita berdiri dan menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana tulis dalam Yesaya 33 ayat 8, "Aku akan mengetahui
Marilah kita menyanyikan lagu pengantar firman. Silakan duduk semuanya. Shalom. Ada sukacita hari ini? Ada. Sukacita, ya. Mari Mas Joshua, Mas Yoel. Mungkin bisa duduk di depan aja, nggak apa-apa, atau yang cewek-cewek pindah ke depan dulu. Enggak, ini kok banyak yang pasang, mungkin pada ikut itu ya sepeda. Tadi Bu Ana kesini baru ada sepeda apa Buwes itu ya. Mungkin teman-temannya banyak yang ikut bersepeda. Baiklah, tidak apa-apa. Kita tetap semangat dalam kita bersekutu dalam Tuhan. Sebelum kita masuk, mari saya ajak menyanyi lagi. Lagunya itu adalah tentang damai sejahtera. Lagunya seperti kasihnya seperti sungai, cuma diganti ada damai sejahtera, ada damai sejahtera, ada damai sejahtera di hatiku. Gitu aja ya, langsung yang belakangnya aja ya. Kita tunggu musiknya seperti itu. Kita nyanyikan 2 kali.
Sebelum kita membuka Alkitab kita, baiklah kita akan berdoa dulu untuk kita doa mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menghadap-Mu ya Tuhan. Puji dan syukur, terima kasih karena Tuhan pada saat ini sudah mengumpulkan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman. Kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga bagi anak-anak kaum remaja yang mendengarkan Tuhan, kiranya Tuhan berkati, sekiranya firman-Mu ini dapat tertanam pada kehidupan kami semua dan dapat kami laksanakan pada kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini bacaan kita terambil dari Yohanes 14 Mari kita buka Alkitab kita, yang bawa Alkitab juga boleh, yang tidak bawa Alkitab pakai HP. Yohanes 14 ayat 23 sampai ayat 29. Karena ini diambil dari Injil Tuhan, kita membacanya berdiri. Kami persilakan untuk berdiri. Ayat 23, Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Kita akan baca berbalas-balasan. Saya membacakan ayat yang berbilangan ganjil, teman-teman semua membacakan ayat yang berbilangan genap. Sudah ketemu semua? Sudah? Ya. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Karena ia tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan tidak kamu dengan itu apa daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa berkesan daripadaku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikian firman Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Tema pada kali ini adalah damai sejahtera bagimu. Itu slide firman Mas belum diberikan. Oh, saya sudah mengirim PPT. Coba cari dulu. Nggak ada ya? Ya. Nggak ada Mas? Nggak ada? Oh ya. Ya ada, nggak apa-apa. Nggak ada, nggak apa-apa ya. Mendengarkan Bu Ana firman aja ya. Nggak usah lihat di slide. Bu Ana sudah mengirim PowerPoint, tapi mungkin petugasnya lupa tidak membuat ke ini apa untuk ditayangkan. Ya.
judulnya tema kita kali ini adalah damai sejahtera bagimu. Ya. Kira-kira apa arti damai sejahtera? Saya ingin tahu dari mungkin cowok satu, cewek satu ya. Cowok dulu, Mas Yoel. Kira-kira apa arti damai sejahtera? Damai sejahtera. Ketenangan di hati. Ya. Untuk yang cewek, kira-kira pendapatnya apa ya? Damai sejahtera itu apa? Kita sering sekali mendengarkan kata damai sejahtera. Mungkin Mbak Lupe. Apa kalau menurut Mbak Lupe? Gimana? Kerukunan. Iya, damai, rukun, tidak ada cekcok, tidak ada perselisihan, damai, betul juga. Nah, Bu Ana mau cerita. Dulu Bu Ana itu di daerah Jawa Barat. Bu Ana bergereja di gereja namanya Damai Sejahtera. Waktu itu belum ada namanya karena gerejanya itu kalau sekarang itu kalau kita itu Pepantan, seperti Pepantan Kalinegoro, Kiringan itu ya. Dulu itu kita ikut gereja di Pengharapan namanya GPIB. Soalnya di sana di Jawa Barat jarang ada GKJ karena Jawa Barat, jadi Bu Ana ikut GPIB. Nah, kemudian karena jemaatnya itu berkembang pesat, kemudian mereka akan melembagakan sendiri. Nah, pada waktu itu timnya itu bingung mau mencari nama gereja apa ini ya. Gereja GPIB Sejahtera sudah ada, terus Pengharapan ada, apa ini ya? Akhirnya waktu itu diputuskanlah Gereja Damai Sejahtera. Tadinya mau sejahtera aja, sejahtera, warganya sejahtera semua, hidupnya berkecukupan, tapi tidak ada damai. Itu waktu itu perdebatannya karena Bu Ana waktu itu ikut di tim itu kelembagaan ya. Terus mau gereja GPIB damai gitu, damai tok, tapi warganya tidak sejahtera, warganya hidup dalam kekurangan, kemiskinan gitu. Akhirnya kita putuskan dua-duanya dipakai, damai sejahtera. Nah, akhirnya dipakai adalah damai sejahtera. Jadi diinginkan gereja ini bertumbuh dalam keadaan damai seperti yang dikatakan Mbak Lupe tadi, rukun, damai, sejahtera, jemaatnya sejahtera, hidup sejahtera ya. Jadi akhirnya diputuskan damai sejahtera. Nah, itu cuma cerita waktu itu ya. Memang banyak orang itu menginginkan kehidupan yang damai sejahtera, penuh sukacita. Nah, biasanya orang itu tidak segan-segan atau tidak awal untuk mengeluarkan banyak uang untuk mencari damai sejahtera ini. Misalnya, dia membangun rumah yang megah, dalamnya fasilitasnya komplit, mungkin ada kolam renangnya, agar hidupnya di situ adalah damai, tenang di dalam rumah itu. Nah, ada yang mengeluarkan banyak uang untuk wisata kemana-mana, untuk mencari sukacita, kesenangan, wisata di tempat-tempat yang mungkin di mana ya, di Bali atau di mana luar negeri, begitu ya. Dia untuk mencari sukacita. Kemudian ada yang mungkin ibu-ibu atau para remaja putri, aku pakai perhiasan yang glamor supaya hidupku senang, hidupku sukacita. Dia memberi perhiasan yang wah atau yang mana. Contoh-contoh di atas adalah usaha-usaha yang memang untuk mencari sukacita. Tetapi hal tersebut adalah bersifat sementara atau tidak kekal.
Belum tentu rumahnya yang mewah itu di dalamnya damai. Mungkin orang-orangnya di dalam rumah itu pada selisih paham, sering berantem. Dari luarnya aja kelihatan lah, rumahnya bagus, mewah, wah aku kayaknya nek tinggal di situ enak. Tapi itu belum tentu menjamin kalau di dalam rumah itu ada damai sejahtera. Nah mungkin orang yang main-main, wisata kemana-mana, mungkin dilihat orang, wah Bapak A itu seneng ya, Ibu B itu seneng ya, wah dia seneng ya dolan-dolan terus, pasti hidupnya penuh sukacita karena senang main-main terus. Tapi belum tentu juga. Nah, itu adalah usaha-usaha manusia yang bersifat sementara atau tidak menjamin. Karena damai sejahtera yang sejati tidak bisa diukur dengan kekayaan atau dengan kemewahan dunia ini. Damai sejahtera bisa dirasakan ketika kita hidup benar menurut kehendaknya. Damai itu bisa kita rasakan kalau kita hidupnya menurut kehendaknya. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Kehendaknya terus ini yang bagaimana terusannya? Kalau nanti ada slide-nya itu, bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera? Ini ada 3 seperti yang dikatakan pada Yohanes 14 ayat 27. Nih saya bacakan dulu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Ini adalah janji Yesus pada waktu itu ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan dunia ini atau akan naik ke surga. Dia berjanji akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan ini tidak seperti yang diberikan dunia kepada kita. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan itu adalah damai sejahtera yang sejati. Pertanyaannya adalah, bagaimana damai sejahtera itu bisa kita rasakan? Nah, bagaimana? Biar kita bisa merasakan damai sejahtera. Di sini ada 3. Yang pertama adalah mengikut sertakan Yesus di dalam hidup kita. Jadi, dalam hidup kita, baik keadaan susah maupun senang, kita menyertakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jangan kalau kita mendapat masalah atau kita susah, baru kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan minta tolong aku baru ada masalah. Tetapi dalam sukacita pun kita tetap mengajak Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita menyerah kepada Tuhan. Menyerah artinya menyerah, ya. Menyerah artinya tidak melawan kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, kita menurut kepada Tuhan, menurut akan firman-firman Tuhan. Ada itu yang 10 hukum itu, jangan ada padamu ilah lain di hadapan, gitu ya. Jangan membunuh, jangan berdusta, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mencuri. Nah, itu adalah apa? Dari Tuhan. Kita harus menurut, jangan melawan itu. Nah, itu caranya yang kedua agar kita mendapat damai sejahtera. Ya, 10 perintah Tuhan itu kalau diringkas seperti yang dibacakan Bu Mito tadi. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu.
Itu hukum yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu rangkumannya dari yang 10 perintah Tuhan itu. Nah, yang ketiga, kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya ini adalah percaya yang penuh, percaya yang sungguh-sungguh. Tidak hanya mengucapkan ya saya percaya Tuhan dengan Tuhan gitu. Tetapi kita benar-benar percaya bahwa Tuhan akan selalu berada di samping kita. Ibaratnya kita seperti anak balita itu yang masih kecil. Ya, anak balita itu tidak pernah ada perasaan yang jelek-jelek, pokoknya dia percaya sama orang tuanya. Makanya dia kalau jalan aja, nggak tahu di situ depannya banyak apa, ada got, ada selokan, dia pokoknya jalan aja karena dia percaya ada yang orang tuanya yang akan mendampinginya. Nanti kalau jatuh pasti ditolongi, gitu ya. Jadi kita percaya, menyerahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga hidup kita. Jadi hidup kita damai, tenang, ya. Karena kita percaya ada Tuhan yang akan selalu beserta dengan kita. Kuncinya dari damai sejahtera itu yang sejati adalah memiliki persekutuan. Dari ketiga itu ya, kalau dirangkum, kuncinya itu kita harus akrab kepada Tuhan, harus karib, seperti sahabat karib, harus akrab, harus karib kepada Tuhan, dan taat melakukan segala firman-Nya. Itu kuncinya. Kunci kalau kita ingin mendapatkan damai sejahtera, kita harus akrab dengan Tuhan. Jangan kadang-kadang kita menyapa Tuhan kalau kita baru ada kesusahan, baru kita dekat-dekat dengan Tuhan. Nah, tapi kita setiap saat akrab. Seperti kalian mempunyai sahabat karib, ya pasti main ke sana, belajar bersama, itu dengan sahabat karib. Jadikanlah Tuhan itu sebagai sahabat. Jadi kita akrab kepada Tuhan. Itu kuncinya. Kemudian marilah kita merenungkan, kita belajar bersama-sama. Benar nggak toh kalau Tuhan itu ada di tengah-tengah kita? Benar nggak toh Tuhan itu memberikan damai sejahtera kepada kita? Mari kita renungkan. Yang pertama, tadi Tuhan itu sebelum Tuhan Yesus naik, dia berjanji akan memberikan apa sebelum dia naik. Mari kita baca bersama-sama dari ayat yang kedua. Ini. Ya, ini yang ke-28. Kamu telah yang ada Roh Kudus itu tadi 26 ya. Oh ya, terima kasih. Kita baca ini. Yang 26. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kepadamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga berjanji akan mendatangkan Roh Kudus kepada kita. Nah, yang pertama itu kita rasakan. Benar enggak ya? Di dalam hati kita itu ada Roh Kudusnya. Kira-kira benar enggak? Dalam hati kita ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Tuh. Roh Kudus itu yang menjaga iman kita, yang akan mengajar kepada kita. Roh Kudus yang memberikan pengetahuan itu tidak baik, itu benar. Tuhan, Roh Kudus dikatakan di sini, Tuhan hadir di
tidak mungkin dengan bentuk daging. Kita belum pernah ya ada yang secara manusia kita melihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan dalam hati kita ada Roh Kudus. Roh Kudus ini bekerja dalam kehidupan kita, yaitu untuk mengajar, mengingatkan kita dalam hidup ini. Misalnya kita mau nyontek, kemudian dalam hati kita ini ada yang bilang, jangan nyontek, itu tidak baik. Itu adalah campur tangan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, mau bolos sekolah, aku mau ke ulangan, aku rum sinawah daripada nilaiku jelek, aku luwih apik tak bolos bae, tak usah sekolah. Waktu kita berangkat sekolah mau bolos, ada yang mengingatkan, jangan bolos, udah datang aja ke sekolah. Gitu ya. Itu adalah karya Roh Kudus kepada hidup kita. Jadi Roh Kudus ini selalu memelihara iman kita, selalu mendampingi kita, selalu mengingatkan kepada kita. Nah, itu keberadaan Tuhan di dalam hati kita, yaitu melalui Roh Kudus. Kemudian ada lagi yang mendampingi kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita. Jika kita hidup di dalam firman Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan. Dan itu tanda bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi firman Tuhan ini harus selalu kita lakukan. Firman Tuhan ada di mana? Bisa kita kenal di dalam Alkitab kita. Ya, kita bisa kenal dengan firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Kalau bisa setiap hari kita bisa membaca firman Tuhan. Rakitong sidik satu ayat tiap hari agar kita lebih mengenal Tuhan tadi, supaya kita akrab. Nah, kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah mengenal firman Tuhan, kita tidak akrab karena kita tidak kenal Tuhan itu seperti apa toh, maunya Tuhan itu apa toh, gitu ya. Itu kita tidak akan kenal. Nah, bagaimana pemeliharaan Tuhan? Ya itu tadi, melalui firman Tuhan. Nah, pemeliharaan Tuhan lagi kepada kita. Yang terakhir, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Ini yang ayat 27 tadi. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Nah, setelah kita Tuhan berjanji memberikan damai sejahtera kepada kita. Kalau ada damai sejahtera itu pasti hidup kita selalu bersukacita. Tidak harus punya rumah yang mewah seperti tadi contohnya. Tidak harus kita selalu dolan-dolan, wisata kemana-mana. Tidak perlu mempunyai perhiasan yang mewah, mobil yang bagus, motor yang bagus. Tapi hidup kita, kalau kita karib dengan Tuhan, hidup kita pasti penuh dengan sukacita. Karena itu sudah dijanjikan oleh Tuhan, akan diberikan damai sejahtera. Nah, kesimpulan dalam hal ini, pada minggu ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kita akan berpisah dengan Tuhan Yesus pada waktu itu murid-muridnya. Tapi berpisah ini bukan berpisah selamanya, karena Tuhan Yesus di sana mempersiapkan hal yang lebih besar. Tadi janjinya Tuhan Yesus mau apa? Mendatangkan apa? Mendatangkan Roh Kudus kepada kita. Nah, akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Itu adalah janji-janji Tuhan dan kita harus percaya. Dan memang kita merasakan ada Roh Kudus di dalam hidup kita.
diberi firman Tuhan yang bagus, bagaimana pentingnya ketaatan dan kepatuhan kita akan firman Tuhan. Kita hidup benar kalau kita menurut firman Tuhan. Kita akan bisa memperoleh damai sejahtera kalau kita melakukan firman Tuhan. Walaupun Yesus sudah kembali ke surga, tetapi Roh Kudus selalu beserta dalam diri kita untuk mengajar, memahami, dan mengingatkan kita agar kita selalu menjadi pelaku firman. Ada Roh Kudus yang selalu menjaga kita untuk kita selalu menjadi pelaku firman. Kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, yakin dan percaya kita akan mendapatkan damai sejahtera. Dan yang terakhir, buah dari ketaatan kita adalah kita akan menerima pemberian Tuhan, yaitu damai sejahtera yang bersifat kekal atau sejati. Itu janji Tuhan dalam hidup kita kali ini. Tapi jangan ada ya, jangan salah, terus kita lepas dari masalah, bukan. Kita tetap mungkin ada masalah-masalah, tapi kita jangan khawatir. Tuhan akan selalu mendampingi kita melalui Roh Kudus-Nya, dan Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi masalah kita, dan kita akan memperoleh damai sejahtera yang sejati. Amin. Mari kita menyanyikan lagu lagi sebelum kita berdoa, respon untuk firman. Lagu tadi ya, ada damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan telah berfirman kepada kami, dan Tuhan memberikan janji kepada kami bahwa akan memberikan kepada kami semua damai sejahtera kepada kami. Dan Tuhan, ajarilah kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami bisa akrab dengan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kami, damai sejahtera yang kekal dan abadi. Terima kasih Tuhan. Doa ini hanya kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Semangat, dimohon untuk berdiri. Di sini. Biar ada tanda. Mari kita sama-sama menyilangkan tangan kita dalam di dada kiri untuk mengucapkan pengakuan Imam Rasul. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
Mari kita kembali berdoa. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucapkan puji, syukur, dan terima kasih karena ibadah pada saat ini berjalan dengan baik dan lancar. Kami percaya ini semua adalah berkat-berkat Tuhan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membawakan syafaat-syafaat kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami pada saat ini, ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati bangsa Indonesia kami ini, Tuhan. Tuhan, berikan damai sejahtera kepada bangsa Indonesia ini. Berkatilah pemimpin bangsa kami, berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, juga DPR, MPR, sampai aparat yang paling bawah, yaitu RT, RW. Bapak, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan hikmat, sehingga dapat membimbing kami, melindungi kami, warga bangsa Indonesia ini dengan baik. Berilah kebijakan-kebijakannya daripada-Mu, ya Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini aman dan damai. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia ini, Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati. Terlebih kami berdoa untuk gereja kami GKJ Magelang. Tuhan, kiranya Engkau berkati. Kiranya gereja kami ini semakin bertumbuh dan berkembang dan selalu menjadi saluran berkat untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Juga berkati komisi-komisi yang ada, terlebih komisi remaja ini, Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pengurus-pengurusnya, berkati warga-warga dari komisi remaja ini. Berilah kebijaksanaan, berilah damai sejahtera, berilah kesehatan untuk kami semua. Pada remaja-remaja ini, Pak Tuhan, kiranya Tuhan berkati di dalam pertumbuhannya, sehingga kaum remaja kami ini selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan teman-teman kami yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu, jamah-Mu Tuhan, akan menyembuhkan teman-teman kami. Tuhan, kami serahkan semuanya. Kami serahkan semua yang hadir pada saat ini, Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu campur tangan pada kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kami mohon pengampunan-Mu, ya Tuhan. Akhirnya doa dari sempurna ini, kiranya Tuhan sendiri yang mau menyempurnakan. Dan doa ini hanya kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Waktu kami kembalikan. Persembahan syukur. Mari kami nyanyikan lagu Kubingkan Persembahan. Terima
dari suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataranya. Setelah tadi kita memberikan persembahan, mari sekarang kita berdiri dan mengucapkan doa persembahan secara bersaut-sautan. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Limpah ruah kasihku kuserahkan kepadamu. Kita akan bersama-sama menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian pengutusan. Doa penutup. Tuhan berkati firman yang sudah kami sampaikan sampai kiranya berkatilah kami yang agar firman taat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengutusan dan berkat oleh pembawa firman. Marilah, jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berjalan di depan untuk menuntun kita. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan kita. Allah ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita udah menyanyi lagi? Oh ya.